Selamat datang di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu bilangan bulat. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, kita harus tahu dulu apa pengertian dari bilangan bulat. Dari suatu bilangan. Bilangan kalau diartikan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyak. Jadi kalau mau menyatakan jumlah atau banyak itu pakai bilangan. Misalnya ada 2.000 orang, ada 2 buah apel gitu ya. Nah, kalau pengertian definisi matematiknya, bilangan merupakan konsep matematik yang digunakan untuk pencacahan. Pencacahan itu apa sih? Penghitungan dan pengukuran gitu. Nah, biasanya simbolnya atau dilambangkan dengan angka. Selanjutnya kita harus tahu dulu jenis bilangan. Nah, untuk lebih mudah mendingan dilihat pakai diagram bilangan. Pertama tuh yang akan dipelajari di kelas 7, bilangan ada namanya bilangan rasional. Nah, itu dibagi dua menjadi bilangan bulat dan pecahan. Nah, dari bilangan bulat dan pecahan akan dibagi dua lagi tuh, ada namanya bilangan cacah sama bilangan negatif. Nah, bilangan cacah dibagi dua menjadi bilangan asli dan bilangan nol. Nah, bilangan asli sendiri akan dibagi tiga, terdiri dari bilangannya itu satu, bilangan prima sama komposit. Kita langsung masuk ke contohnya. Bilangan prima tuh apa aja sih contohnya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Nah, untuk bilangan komposit itu adalah 4, 6, 8, 9, 10, atau bilangan yang bukan termasuk bilangan prima ya. Atau bisa kita artikan bilangan komposit merupakan bilangan yang memiliki minimal 2 faktor prima. Misalnya tuh 6. 6 itu memiliki 2 faktor prima, yaitu 2 dan 3. Maksudnya gimana sih, Bu? Kalau 2 dikali 3, hasilnya kan 6 ya. Terus apalagi sih perkalian 6, 1 dikali 6 gitu kan ya. Nah, faktor primanya mana? 2 sama 3 gitu. Bilangan asli adalah kumpulan tuh semua dari 1 prima komposit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan selanjutnya gitu ya. Nah, bilangan cacah itu adalah dimulai dari 0 sampai seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif itu ya dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Bilangan bulat itu gabungan dari bilangan cacah ditambah bilangan negatif. Ini jadi ada 0, ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, kalau bilangan pecahan yang kayak gimana? Ada 1/8, ada 1/4, ada 1/3, ada 1/2, ada 2/3, ada 4/5, dan seterusnya. Nah, bilangan rasional adalah bilangan kumpulan dari semua bilangan ini, jadi bilangan rasional. Ada 0, 1, 2, 3, 4/4, 4/2, 4/3 gitu ya. Ada min 4/2 gitu. Nah, langsung kita masuk ke membandingkan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu dulu nih pakai garis bilangan aja biar lebih gampang. Jadi kan kita tahu bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, kalau untuk membandingkan kita tahu nih, kalau semakin ke kanan bilangan bulat di tempat garis bilangan, dia nilainya akan semakin besar. Dan dia semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Jadi kalau dia makin negatif, dia bakal kecil, makin positif, dia akan makin besar gitu ya. Soal nomor 1, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Misalnya ini, 20 dengan min 2000, katanya mana yang lebih besar? Kita gambar garis bilangannya. Terus kita tentuin di mana nih tempat 20 sama min 2000. Kita anggap ini kan saya nggak muat kertas saya, jadi saya tulis sini. Ini anggapnya min 20 di sini. Min 2000 ada di sebelah kiri sini. Kita lihat ya kalau posisinya aja udah kelihatan. Satu di kiri, satu di kanan. Jadi kelihatan kalau misalnya 20 terletak di sebelah kanannya 2000. Artinya 20 lebih besar dibandingin 2000. Atau paling gampang aja kayak gini, kalau misalnya ketemu mau membandingkan dua bilangan, satu positif satu negatif, pasti bilangan positif lebih besar dibandingin negatif. Angkanya berapapun dia pasti lebih besar positif gitu ya. Soal nomor 2, dari bilangan berikut katanya mana yang lebih besar, 200 apa 2000? Jawabannya sama pakai garis bilangan. Misalnya 200 di sebelah sini, kembali lagi saya nggak bisa ngurutin sampai 200 tuh, nggak muat kertas saya. Dilanjutin 2000 kita anggap di sebelah sini karena kan ratusan baru ribuan gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau misalnya 200 itu terletak di sebelah kirinya 2000, ini kan 2000 kirinya ada 200. Jadi kita tahu 2000 itu pasti lebih besar dibandingin 200. Nah, ini saya tulis nih, harusnya kebalik. Jadi kalau misalnya pakai garis bilangan kayaknya nggak muat Bu kertas saya juga. Jadi kita bisa bandingin caranya gimana sih? Ya udah, kalau misalnya ada dua bilangan positif terus bilangannya besar,
Cara membandingkannya gampang, kita lihat dulu angka penyusunnya. Jadi semakin banyak angka penyusunnya, makin besar nilainya. Contohnya gimana? 2000 nih angka penyusunnya ada berapa? Kita hitung, ada 1, 2, 3. Yaitu 2, 0, sama 0 ya. Jadi ada 3 angka penyusun. Sedangkan 2000 itu ada 4 angka penyusunnya. Lihat dari mana, Bu? Ini ada 2, 0, 0, 0. Jadi kan ada 4. Kita bandinginnya gimana? Tinggal kalau 4 sama 3 kan gedean 4. Jadi kita lihat kalau 2000 pasti lebih besar dibandingin 200 gitu. Soal nomor 3. Kalau mau membandingkan bilangan 4899 dengan 3899, caranya gimana? Kalau pakai garis bilangan sama ya, nggak muat, tapi kita tahu kalau 3000 itu terletak pasti di lebih awal dibandingin 4000. Berarti kan kita lihat nih kalau misalnya 4.000 lebih besar dibandingin 3.000 gitu ya. Jadi kita tahu kalau 4899 lebih besar dibandingin 3899. Cara lainnya gimana? Kan sama ya tadi, kayak kurang convenient nih kita kalau pakai garis bilangan. Nah, kalau misalnya bilangan duanya sama-sama positif, terus angka penyusunnya sama, kita tinggal lihat aja, kita bandingin angka yang paling kiri. Kalau angka paling kirinya makin gede, dia akan makin besar. Gimana sih, Bu? Kita lihat penyusunnya kan 3899, 4899. Kita lihat ini 4 lebih besar dibandingin 3. Jadi kita tahu 4899 lebih besar dari 3899 gitu. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini kalau membandingkan dua bilangan negatif, min 20 sama min 2 gedean yang mana? Nah, pakai garis bilangan boleh nih. Misalnya di sini kan min 2, min 20 pasti ada di sebelah kiri sini ya. Jadi kita lihat kalau misalnya dari garis bilangan langsung kelihatan kalau min 2 itu pasti lebih besar dibandingin min 20. Tapi kalau misalnya, Bu, saya nggak mau pakai garis bilangan, bisa cara lain nggak? Nah, bisa dilihat pakai tadi, kalau bilangan negatif, makin gede angkanya, dia malah makin kecil nilainya. Jadi kalau misalnya min 100 sama min 1, gedean mana? Ya gedean min 1 gitu ya. Jadi kita lihat juga angka penyusunnya juga bisa dilihat. Kalau angka penyusunnya makin banyak, dia makin kecil nilainya gitu. Nah, kalau sekarang nomor 5 nih, yang paling banyak keluar biasanya soal ya, agak mikir dikit. Misalnya ada dua bilangan negatif, X min 5, 6, 7 ABC, Y sama dengan min 8 ABCD. Katanya hurufnya ini mewakili bilangan, maka bilangan mana yang lebih besar? Caranya gimana sih? Kan nggak bisa pakai garis bilangan, kalau ada ABC-nya kita nggak tahu ABCD-nya itu diganti apa. Nah, caranya kita ingat lagi kalau membandingkan dua bilangan negatif, angka penyusunnya yang kita bandingin, kita lihat dulu banyaknya. Misalnya X kan kita tahu min 5, 6, 7 ABC. Kita hitung angka penyusunnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 6 angka penyusun. Nah, kalau min 8 ABCD itu terdiri dari 5 angka penyusun. Gimana sih ngitungnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya? Nah, terus kitanya gini, kalau misalnya bilangan negatif, makin banyak angka penyusunnya, maka nilainya makin kecil. Kita lihat angka penyusunnya yang paling banyak yang mana? Yang 6 ya. Jadi kita tahu 5, 6, 7 ABC itu lebih kecil dibandingin min 8 ABCD, atau yang Y itu lebih besar dibandingin X gitu ya. Ya, sekian materi mengenai perbandingan bilangan bulat dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.